Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai seminar hasil kemajuan skripsi kami berupa poster paper dan bisnis model kanvas research report dengan topik studi sintesis karbon aktif berbahan serabut siwalan atau berasus flow deliver sebagai adsorben ion logam pada limbah industri makanan hasil laut. Saya, yakni Aisyah Zahro, NIM 004, dan juga teman saya. Nama saya Ivania Donavia, NIM 2031710022. Dengan dosen pembimbing kami, yakni Bapak Fandi Angga Prasetya SSI MSI, dan juga Bu Oki Putri Prastuti STMI. Latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan industri di Indonesia sangat pesat, salah satunya yaitu industri makanan hasil laut. Pada industri makanan hasil laut menghasilkan limbah cair yang mengandung logam yang berbahaya dan dapat mencemari lingkungan. Nah, di sisi lain, banyaknya limbah sabut siwalan yang pemanfaatannya sangat kurang ternyata memiliki potensi untuk dijadikan sebagai karbon aktif yang digunakan sebagai adsorben, karena sabut siwalan ini memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi. Nah, presentasi pada buah siwalan sendiri yaitu ada 65-75% sabut dengan 25 hingga 35% daging buah. Selanjutnya yakni metodologi penelitian yang mana yang kita lakukan pertama yakni mulai, kemudian melakukan pencarian jurnal ilmiah dari situs atau website resmi Pemerintahan Republik Indonesia. Kemudian menyesuaikan jurnal dengan topik yang diangkat dengan bahan, kemudian metode dan juga variabel yang sama. Jika telah sesuai, maka dilanjutkan dengan pengunduhan, kemudian melakukan review jurnal dan pengumpulan data, kemudian analisa data pada metode pembuatan, suhu, aktivator, pH, dan waktu kontak karbon aktif, kemudian dilanjutkan dengan hasil dan kesimpulan, kemudian selesai. Jika tidak sesuai, maka diulangi lagi kepada tahap awal, yakni melakukan pencarian jurnal ilmiah dari situs atau website resmi Pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya, yakni hasil sementara yang kita dapat dari review jurnal yang telah kita lakukan. Yang pertama, yakni pre-treatment. Pre-treatment merupakan persiapan bahan baku sebelum proses pembuatan karbon aktif, di mana pre-treatment ini dilakukan dengan proses pencucian bahan baku dan dehidrasi bahan baku. Yang pertama, sabut siwalan dicuci untuk menghilangkan pengotor. Yang kedua, yakni dikeringkan atau dehidrasi di bawah terik matahari atau dengan di oven. Selanjutnya yaitu proses karbonisasi. Karbonisasi merupakan proses pengarangan karbon aktif di mana proses ini merupakan proses yang sangat penting dalam pembuatan karbon aktif. Pada karbonisasi ini dilakukan dengan pembakaran sabut siwalan di dalam tungku pirolisis. Tujuan dari karbonisasi ini adalah untuk memecah rantai karbon pada selulosa sabut siwalan sehingga didapatkan karbon yang dapat mengikat ion logam pada proses adsorpsi. Pada karbonisasi ini terdapat kandungan-kandungan dari sabut siwalan yang terdekomposisi pada suhu-suhu tertentu yang dapat diketahui dengan instrumen DSC-TGA. Nah, pada suhu 100 derajat Celcius merupakan senyawa air yang terdekomposisi. Pada suhu 200 hingga 260 derajat Celcius, senyawa hemiselulosa yang terdekomposisi. Pada suhu 240 hingga 350 derajat Celcius, selulosa yang terdekomposisi. Dan pada suhu 280 hingga 500 derajat Celcius merupakan rentang di mana senyawa lignin yang terdekomposisi serta terjadinya penurunan karbon monoksida. Serta pada suhu tersebut terbentuknya tar dan gas metana dan diiringi dengan gas H2 yang semakin meningkat. Nah, pada suhu 500 hingga 1000 derajat Celcius merupakan suhu pemurnian dari senyawa-senyawa pengotor tadi. Dan diketahui pada suhu 400 hingga 950 derajat Celcius menghasilkan jari-jari yang cukup tinggi dari 2,72 mikrometer sampai 14,77 mikrometer. Pada rentang suhu tersebut merupakan rentang yang bagus untuk karbon aktif karena pada rentang tersebut senyawa-senyawa pengotor sudah terdekomposisi semua. Nah, untuk suhu karbonisasi yang paling bagus adalah suhu 400 hingga 750 derajat Celcius. Kenapa? Karena pada suhu 400 senyawa-senyawa pengotor sudah mulai terdekomposisi dan pada suhu di atas 750 derajat Celcius itu dapat merusak ikatan karbon pada bidang heksagonal karbon sehingga dapat merusak kualitas karbon aktif karena
berpengaruh pada penurunan luas permukaan yang dihasilkan. Selanjutnya yakni proses aktivasi. Proses aktivasi ini dilakukan dengan metode impregnation atau merendam karbon aktif dengan zat aktivator pada waktu tertentu. Pada dasarnya, perendaman atau pencampuran senyawa kimia pada proses aktivasi karbon aktif akan memutus rantai hidrokarbon dengan mereduksi oksigen dan hidrogen pada material berkarbon. Pada proses aktivasi ini, kami mengklasifikasikan menjadi 3 macam pembanding. Pembanding pertama menggunakan luas permukaan dan jari-jari. Pembanding kedua menggunakan jari-jari dan kapasitas absorpsi. Untuk data pembanding ketiga yakni luas permukaan dan efisiensi daya serap. Pada data pembanding pertama, diketahui bahwa ZnCl2 memiliki luas permukaan dan jari-jari yang paling besar pada penelitian D. Satya Priya MV Suresh Kumar pada tahun 2019 dengan luas permukaan sebesar 1.389 meter persegi per gram dan jari-jari sebesar 10 mikrometer. Untuk data pembanding yang kedua, didapatkan bahwa pada penelitian Esti Rahmawati dan Leni Yonita pada tahun 2013 yang menggunakan zat aktivator ZnCl2 memiliki jari-jari dan kapasitas absorpsi yang paling besar di antara penelitian yang lain, yaitu sebesar 10 hingga 40 mikrometer dan kapasitas absorpsi sebesar 2,096226 mg per gram. Untuk data pembanding yang ketiga, ya didapatkan bahwa pada penelitian Kuswaha DKK pada tahun 2019 menggunakan aktivator KOH memiliki luas permukaan dan efisiensi daya serap yang paling besar dengan luas permukaan sebesar 1.762 meter persegi per gram dan efisiensi daya serap sebesar 95,25%. Selanjutnya didapatkan hasil pada perbandingan pH pada perbandingan nilai pH dan nilai absorbensi, yakni semakin tinggi nilai pH atau di bawah optimum, semakin tinggi kapasitas absorpsi. Untuk perbandingan antara waktu kontak dan juga daya serap pada penelitian Rahmawati dan Yunita pada tahun 2013 didapatkan hasil yakni semakin lama waktu kontak atau sebelum optimum, semakin tinggi kapasitas absorpsi. Untuk aktivator terbaik yakni ZnCl2 atau Sengkorida yang menghasilkan karbon aktif dengan jari-jari dan kapasitas absorpsi yang cukup besar, serta KOH yang menghasilkan karbon aktif dengan daya serap sebesar 95,25%. Selanjutnya yaitu kesimpulan sementara yang didapatkan adalah sebagai berikut. 1. Proses pembuatan karbon aktif melalui 3 tahapan, yaitu dehidrasi, karbonisasi, dan aktivasi. Yang kedua adalah suhu karbonisasi yang terbaik, yaitu pada suhu 500 derajat Celcius hingga 750 derajat Celcius. Yang ketiga adalah semakin tinggi kondisi pH dan semakin lama waktu kontak akan semakin tinggi pula kapasitas absorpsinya. Dan yang terakhir yaitu aktivator yang terbaik yaitu ada KOH dan juga Sengklorida, di mana KOH menghasilkan efisiensi daya serap yang cukup tinggi yaitu 95,25% dan Sengklorida menghasilkan luas permukaan dan jari-jari yang cukup tinggi sehingga berpengaruh pada proses absorpsi karena akan menghasilkan kapasitas absorpsi yang cukup. Berdasarkan kesimpulan sementara yang telah kita dapat dari review jurnal kami, maka rencana selanjutnya yang akan kami lakukan yakni melanjutkan review jurnal terkait topik yang kita angkat. Kedua, menyusun naskah laporan skripsi dan juga publikasi ilmiah. Jadi sekian presentasi dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.